Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Penolakan dan pengampunan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kita harus memiliki kesetiaan dan komitmen yang kuat dalam mengikuti Tuhan Yesus, bahkan ketika kita menghadapi penolakan atau kesulitan. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang ingin mengikutinya harus siap mengorbankan diri dan mengesampingkan keinginan pribadi. Hal penting yang kedua, renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap pengampunan dan kasih dalam hidup kita. Tuhan Yesus menunjukkan contoh yang sempurna dengan menolak dendam dan mengampuni mereka yang menolaknya. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dan mempraktekkan pengampunan kepada sesama, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan terhadap kita. Lalu hal penting yang ketiga, renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dan pikiran kita agar tidak terpengaruh oleh kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka bukan datang untuk menghukum atau membinasakannya, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memiliki sikap lembut dan penuh kasih dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan tekad yang kuat untuk tetap setia dalam mengikutimu, bahkan ketika kami menghadapi penolakan atau kesulitan dalam hidup kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.